Habib. Bagi saya lebih pantas beliau dengan sebutan Sayyid. Kira-kira Pak Sekjen marah nggak kalau saya katakan Sayyid? Kalau saya ceritakan 14 nanti di ruang khusus, itu adalah proses pembusukan Islam. Saya tahu persis, tetapi kalau terbalik proses kemerdekaan Islam, saya berusaha menggagalkan 212 karena saya tahu 411 gagal. 212 itu proses untuk membubarkan umat Islam, karena umat Islam itu tidak bisa dilawan kecuali di framing intoleransi dan radikal. Waktu itu saya gunakan anak-anak Kokam karena saya punya informasi setelah 14 gagal maka 212 akan dibuat. Saya kirimkan anak-anak Kokam untuk menyampaikan kepada Sekjen MUI bahwa pada hari Jumat kalau terdengar azan ada di masjid itu tidak boleh sholat di lapangan. Akhirnya kalau diingat, kalau tidak salah sekitar jam 12 Ketua MUI secara Bapres menyampaikan, sehingga saya sudah tenang tidak akan terjadi 212. Tapi tiba-tiba Kapolri Pak Tito datang ke sana menyampaikan. Akhirnya diralat oleh Bapres jadi 212. Akhirnya bukannya membuat kekacauan, tapi justru mengangkat umat Islam. Ini maka semuanya adalah tangan-tangan Allah. Makanya saya katakan saya tidak akan menyebut sebagai Habib, tapi saya karena yang agung. Hanya itu yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di Indonesia ini tidak ada pemimpin yang punya akal di mana-mana kecuali saya Habib Rizik. Cek silakan. Siapa silakan. Mau Anies yang sekarang, mau siapa yang punya akal? Tidak ada. Tiap hari datang 700 orang. Pasti berdoa kan? Nah, itulah maka saya katakan saya akan memanggil beliau dengan kata-kata depan saya. Yang saya hormati, saya juga datang ke sini ditelepon oleh Profesor Daniel, di mana Pak umat Islam berkumpul di sini, bisa nggak saya datang? Insya Allah saya coba menit. Kemarin saya menjadi pandaan, kalau dari salah saya usahakan datang ke sini karena saya datang ke sini. Saya ulangi, bukan memberikan ceramah, tetapi saya hanya sebagai provokator. Itu nggak bakal disalahkan. Yang terhormat Dr. Tengku Hasanuddin Yusuf, Dr. Kiai Abdul Rahman, Ustaz Muhammad Afwan, Kiai Haji Maksud Ahmad Hasan, ini senior saya dari Manas, Pak Bambang Setio, Ustaz Asep Syarfuddin, Ustaz Tulut, Imron Bayhaqi namanya, kalau nggak salah. Kemudian ini banyak orang kami di sini, Pak Romo Barat dari kami, Pak Kiai Haji Sugi Maduri juga, dan Habib Ali yang saya hormati, para habaib, para ulama, para masyayikh, Ibu Nyai, dan peserta semuanya yang saya sebutkan satu persatu. Saya mohon maaf. Saya mengajak kita semuanya bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini khususnya saya bisa berhadapan dengan bapak-bapak, ibu-ibu, para habaib, para ulama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia. Karena yang ada di sini adalah
semuanya tidak mencalonkan diri, tetapi dipilih dari bawah. Dipilih dari bawah. Berarti Pak semuanya, Ibu semuanya punya akar. Ini harapan saya. Kemudian saya menyampaikan ini juga menyimpulkan dari Ustadz Abu Tolut tadi, kemudian Pak Marwan Batubara sama Habib Ali. Saya hanya menyimpulkan saja, tapi untuk provokasi. Tapi sebelumnya sebelum saya lanjutkan, tadi sih nggak dikemana. Saya lanjutkan saja. Sebelum saya mulai, yang saya katakan tadi bahwa Allah itu sayang kepada negeri ini, karena negeri ini tempat orang-orang baik. Buktinya bahwa para ulama yang berjuang misalnya dengan doa, itu doanya itu dikabulkan Allah dengan jatuhnya bom Hiroshima Nagasaki. Coba kita lihat, seandainya tanpa bom Hiroshima Nagasaki, apakah tanggal 17 Agustus itu bukan bisa memproklamasikan kemerdekaan? Tidak. Saya hanya akan lihatkan ini dulu aja. Coba perhatikan baik-baik. Ada suaranya? Ini di Jerman, sepak bola. Kenapa suaranya nggak ada ya? Ini di Jerman, sepak bola pada malam Nabi Muhammad SAW, mereka membuat konfigurasi seperti ini. Di kanjuruan Islam dibantai. Ini Jerman lah, di Jerman negara yang terkenal mayoritas umat Kristen berubah sekarang. Di Inggris berubah sekarang. Di mana-mana berubah. Justru di tempat mayoritas Muslim, di tempat kita ini seperti ini. Lalu ditanyakan, mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Di Jerman, saya suaranya nggak ada. Mereka sambil bersalawat. Saya hanya mengingatkan saja bahwa bangsa ini bangsa yang sangat luar biasa. Sampai sekitar 600 tahun yang lalu, itu dari bangsa Mongol itu menyerang, mengutus orang untuk menjajah Nusantara, memberikan, semua tahu, mengutus Pengki, tapi sama Raja Kertanegara dipotong telinganya, suruh pulang. Padahal semua seluruh dunia takut sekali dengan bangsa Mongol. Itu dipotong telinganya, akhirnya pulang. Merasa marah, tidak ada satupun di dunia ini yang berani melawan bangsa Mongol. Kemudian beberapa tahun yang akan datang,
pada tahun 1293 mengirim 1000 kapal perang mendarat di Tuban pada 1 Maret 1293. Pada Februarinya Kubilaikannya meninggal, tapi kapal sudah di jalan. Saat itu yang ada Raden Wijaya tidak sudi jajan, dipukul mundur. Mungkin pengalaman pertama bagi bangsa Mongol pimpinan Kubilai Khan atau Genghis Khan itu dipukul mundur. Lalu pertanyaannya, mengapa dari Jawa-Jawa datang ke sini? Kemudian tidak berhenti itu, bangsa lain datang ke sini dengan pulau-pulau berdagang, akhirnya menjajah. Sehingga kurang lebih 300 tahun atau 200-300 tahun bangsa ini dijajah, sehingga tiap-tiap daerah mulai dari Aceh sampai ke Maluku melakukan perjuangan. Tidak berhasil. Tanya kenapa kok sampai negara Eropa datang ke sini? Dari bangsa Mongol datang ke sini. Yang pertama kali bangkit ya umat Islam, mereka Islam, dengan tujuan untuk melindungi pedagang-pedagang pribumi dari pedagang-pedagang Cina. Syariat Islam masih dalam kolonialisme. 3 tahun kemudian lahirlah Budi Utomo dan Muhammad Darwis waktu itu ikut dalam Budi Utomo. Dari situlah mulai syariat Islam berubah menjadi syariat Islam, yaitu bergerak di bidang bukannya dagang, tapi politik dan juga pendidikan. Masih jalan berada. Baru setelah itu lahirlah Muhammadiyah 18 November 1912. Diberikan oleh Muhammad Darwis, kemudian oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Namamu itu berbau-bau Belanda, maka dirubahlah apa dahlan, membuat pendidikan dengan pertimbangan kalau selama perjuangan ini gagal, kenapa? Karena otaknya nggak diisi, maka berkiprah di bidang pendidikan bukan kami. Hasilnya kita lihat bahwa Muhammad Darwis ini yang kedua berangkat ke Mekah itu bersama-sama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada Kiai Baduhun juga, DKK dan lain sebagainya. Dari Makassar juga sama-sama. Mereka sempat bicara bahwa menjadi pemuda di Arab kok enak merdeka, tapi begitu kita pulang kita bukan sebagai warga negara Kasar lagi, beda lagi. Kemudian barulah setelah dididik kurang lebih 16 tahun, 14 tahun, maka lahirlah Nahdlatul Ulama. Kalau Muhammadiyah fokusnya untuk pendidikan dan kemudian kesehatan, kalau Nahdlatul Ulama adalah organisasi perjuangan. Saya yakin, minimal 80% warga Nahdlatul Ulama pada saat itu adalah dari Muhammadiyah. Tidak mengenal apa-apa, sama menjadi satu. Yang pertama kali dilawan adalah kode Belanda. Jangan pakai kode Belanda. Kemudian setelah itu barulah setelah ada perjuangan pendidikan, semua pemuda-pemuda mau bersatu. Lahirlah Sumpah Pemuda. Bersumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya dari sini bahasa Indonesia ini, katanya dari Pulau Penyengat. Karena orang-orang
di Indonesia ini jago-jago perang. Kalau dikasih yang bijak dilawan, tapi kalau dikasih yang kecil itu terima. Akhirnya menjadilah bahasa Indonesia. Dari sini Pak. Jadi kita kebetulan kenapa di sini. Saya yakin mudah-mudahan dengan tempat ini gaungan di sini akan menjadi kekuatan bangsa Indonesia seperti yang tadi ditakutkan oleh Ustaz Abdullah. Dan selanjutnya setelah Sumpah Pemuda lahir, sebelum Sumpah Pemuda lahir pada tahun 1927, Nahdlatul Ulama berubah haluan perjuangannya. Bukan hanya model, tapi politik sudah berani. Jadi yang provokator untuk Sumpah Pemuda ya orang-orang Nahdlatul Ulama ini. Makanya setelah itu maka muncullah 3 divisi yang pertama kali, 143. Divisi Barisan Kiai dipimpin oleh Kiai Wahab Fakullah. Divisi Barisan Hizbullah dipimpin oleh Kiai Zainul Arifin, dan Barisan Sabiullah dipimpin oleh Kiai Maskur. Bayangkan Pak, mulai dari menginisiasi dengan cover dagang, mereka dagang Islam, kemudian berubah menjadi syariat Islam, perjuangannya juga politik, dagang, pendidikan, lahirlah Bung Tomo dan menyatukan Sumpah Pemuda dengan 2 organisasi yang menyiapkan secara bersama-sama. Setelah sampai sini salahnya itu berubah, tidak mau bersatu. Provokator harus ngomong gitu kan? Nah, persatuan umat yang dipelopori ulama dan santri membuktikan mampu merebut kemerdekaan dengan diinisiasi, direncanakan, disiapkan, diperjuangkan sampai merdeka. Bahkan bukan hanya itu. Coba perhatikan. Pada tanggal 17 Agustus kami bangsa, saya kasih putih itu, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi belum ada negara, hanya bangsa. Adalah kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Itulah dikatakan bahwa kita ini adalah bangsa pribumi. Yang dimaksud bangsa pribumi adalah bangsa yang diinisiasi, dimerdekakan oleh rakyat yang tinggal di situ. Lalu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, besoknya barulah terjadi negara. Kenapa bisa terjadi negara? Karena semua kerajaan-kerajaan Islam bersatu. Semua kerajaan-kerajaan Islam bersatu. Mari kita bersatu supaya kita kuat di wadah Indonesia. Mulai dari Kalimantan Selatan sama, dari sini juga sama, bahkan menyumbang dari Aceh, menyumbang pesawat dan sebagainya. Jadi sebenarnya bangsa ini berhutang kepada umat Islam. Dan umat Islam punya saham paling besar di negara ini, karena negara ini dibentuk oleh rakyat, yaitu bangsa. Maka membentuk pemerintahan negara Indonesia pada keesokan harinya itu mengamanatkan pemerintahan dari negara ini punya tugas melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, melindungi semua rakyat, bukan membantai rakyat. Saya ingin melindungi semua rakyat, bukan membantai rakyat. Dan seluruh tumpah darah Indonesia, maksudnya adalah tempat orang itu hidup. Ya udaranya, ya daratnya, ya lautnya, ya tengah-tengah lautnya, ya dasar lautnya, ya bawah tanahnya. Bukan seluruh tumpah darah ini bukan untuk sebagian orang-orang yang memiliki jutaan hektar tanah, memiliki ribuan tambang. Sekarang yang berbawah yang punya. Pemilik dipinggirkan, masih bagus kalau penonton kan. Penonton itu dihargai biasanya kalau seperti saya gini kan, bapak-bapak penonton kan juga saya hargai, bukan penonton. Jadi jadikan budak nantinya. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan
memajukan kesejahteraan umum. Jadi bangsa ini dengan seluruh kesadarannya, harta yang ada milik kita ini untuk mensejahterakan umum, memajukan kesejahteraan umum. Yang tadinya sejahtera di bawah penjajahan harus maju dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya kalau cerdas, maka dia bisa mengolah sendiri kesadarannya itu. Ini sudah cerdas, kalau tidak. Saya mencoba dan saya dikasih waktu, padahal bilang 30 menit, Pak, saya usahakan 30 menit. Baru ikut masyarakat ketertiban dunia. Selanjutnya, untuk itu supaya bisa berjalan, ada pedoman. Pedomannya adalah Pancasila. Yang ada di sini harus beragama semuanya. Ketuhanan yang Maha Esa ini tauhid. Tauhid, bukan sembarangan. Dan ketuhanan yang Maha Esa ini melandasi sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima. Jadi tidak bisa dihilangkan. Sekarang pendidikan agama akan dihilangkan. Berarti persiapan untuk membuang Pancasila. Hati-hati. Kalau pendidikan agama sudah tidak ada, maka sila pertama sudah dihilangkan. Karena komunis itu adalah anti agama, ratu. Kemudian cara berintegrasi sama manusia, berinteraksi, yaitu melakukan semua manusia Indonesia dengan adil dan beradab. Dengan adil dan beradab. Kemudian kalau ini semua terjadi, pasti akan terjadi persatuan. Dan cara berdemokrasinya, yaitu ini diteliti, ya, ini diteliti oleh Otto Scheller dari Massachusetts University, yaitu Indonesia dengan Brasil. Dikatakan bahwa sistem demokrasi yang lebih berdaya tahan dan tangguh. Ingat Pak, sistem berdemokrasi yang mempunyai daya tahan dan tangguh adalah keputusan diambil berasal dari kesepakatan seluruh komponen, bukan berasal dari satu kelompok saja. Dalam musyawarah mufakat. Berdaya tahan. Kalau enggak itu pasti hancur. Modelnya tadi dengan semangat komitmen, memilih tanpa harus menghakimi, menentukan tanpa harus menyalahkan, dan memutuskan tanpa harus merendahkan, menonjolkan tanpa harus meniadakan. Itu yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Itulah cara berdemokrasi kita. Kalau ini dilakukan, pasti terjadi gotong royong. Sekarang tidak. Kerakyatan dipimpin oleh Hikmat BKH dalam Pemusatan Perwakilan. Kalau keempatnya di Brasil, ya, maka tujuan akan berhasil, yaitu tujuan nasionalnya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah sekarang kita lihat, sila pertama agama akan dihapuskan, kedua manusia Indonesia tidak dianggap sebagai manusia. Maka ini semua maunya akan dijelaskan. Kalau dalam persatuan bangsa ini terperan, ada kampret, cebong, kadung, dan sebagainya. Demokrasi kita menggunakan demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu di keputusan sekelompok orang menjadi dasar untuk semuanya. Sistem voting hanya di DPR aja selesai. Itulah cara liberal. Ulama dan kiai juga kokoh perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Resolusi dia tadi. Dan yang menarik, persatuan Islam itu sangat kuat. Harusnya tanggal 9. Tapi Yayasan Asy'ari waktu itu menyampaikan bahwa kita tunggu singa Jawa Barat. Berangkat berkumpul di Lembang, para ulama kayak musyawarah, sholat istiqoroh, akhirnya ditentukan yang memimpin adalah Kiai Abbas dari Pesantren Buntut, Cirebon. Memimpinlah di suatu masjid. Dulu kan wudhunya di kolam. Sebelum berangkat berjihad, wudhu dulu semuanya. Dasar santri, tanggung kalau wudhu masuk ke kolam. Itulah santri. Tapi itulah yang membuat tentara sekutu itu sampai ketakutan. Orang mati itu biasa aja, tetap mati terus. Bahkan cintanya pun mati di situ. Itulah mati. Kurang apa lagi?
Ya kurang ajar, Islam yang kurang ajar. Nggak mau bersatu tadi, tadi. Bayangkan Pak, 86% kita, tetapi diakui secara konstitusi nggak lebih 10%. Dalam alam demokrasi ini Pak, yang dilihat adalah konstitusinya kan. Di DPR, PKS sampai 10%. P3 apalagi, PKB juga sama, PAN juga sama, Partai Bulan Bintang juga sama. Dan nggak bersatu diri-diri. Itu permasalahan. Bahkan OJK mengatakan bahwa kalau tidak ada semangat Islam di Indonesia, sudah lama nasionalisme bangsa yang sebenarnya lenyap dari dulu. Sekarang nasionalisme kita sudah mulai dengar kan? Karena Islam sudah mulai kelihatan. Kita aja nggak cuma mayoritas, tapi nggak muncul. Lalu saya sedikit menjelaskan mengapa bangsa ini menjadi rebutan tadi. Teori cuma 100, jumlah penduduk seperti kali-kalian, jumlah makanan tambah-tambah. Jadi makin lama kita akan kelaparan. Jadi ini singkat saja jelaskan, pada bulan November bulan depan Pak, selamat datang penduduk dunia 8 miliar. Jumlah penduduk dunia ini 8 miliar Pak. Yang tadinya dari 1 miliar ke 72 miliar diperlukan 130 tahun. Sekarang hanya perlu waktu 11 tahun untuk 1 miliar. Padahal berdasarkan penelitian nih Pak, bumi ini itu hanya memuat paling banyak 3 sampai 4 miliar. 3 sampai 4 miliar. Ini penelitian Pak, secara internasional. Saya turun saja dari saya Pak, saya kok Pak, kita biaya. Ya, 3 sampai 4 miliar Pak. Apa buktinya? Ini buktinya. Setiap saya hitung 1, 2, atau 3, satu anak meninggal dunia setiap saat, dan setiap menit 29 anak meninggal dunia, setiap jam, setiap hari 41.000 anak meninggal dunia, setiap tahun 15 juta anak meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa bumi adalah sudah overload karena makanan terbatas. Semuanya kalau orang tua meninggal biasa Pak, wis payahé ada waktunya. Tapi kalau anak-anak tidak, karena kemiskinan, kelaparan, dan kesehatan yang buruk. Ini. Maka kita lihat cadangan minyak. Ini adalah presentasi saya pada 10 Maret 2014 di Universitas Indonesia. Tapi sampai sekarang masih malu. Minyak tahun 2005 akan habis, tetapi ditemukan lagi bahwa konsumsi energi dunia tahun 2035 itu naik 41%. Jadi habisnya lebih cepat. Nah, buktinya apa? Ini buktinya Pak. Konflik perebutan energi ada yang Timur Tengah. Ini semuanya pernah konflik Pak. Waktu itu saya jelaskan bahwa penghasil minyak terbesar di dunia belum konflik. Saya jelaskan. Ini dia. Penghasil minyak terbesar di dunia adalah di Ukraina. 10.000 barel per hari. 2014 saya katakan suatu saat akan konflik, ternyata tidak benar konflik. Ukraina. Kalau Bapak tidak ragu-ragu cari di Google, pasti ada di saya. 2014 belum konflik, sekarang sudah konflik Pak. Karena
perebutan minyak. Nah, minyak udah mau habis, Pak. Maka muncullah sebuah teori, peak oil theory, di mana minyak habis. Teori ini mengatakan bahwa turunnya produksi minyak bumi merubah cara drastis gaya hidup model bisnis mulai dari sekarang. Saya sampaikan nanti akan ada orang yang tidak punya mobil, tidak punya motor, tapi dia bisa sekolah mempunyai banyak ribuan orang motor, Gojek, Grab. 2014 belum ada, tapi teori itu disampaikan. Kemudian krisis ekonomi dilanjutkan dengan depresi ekonomi, kemudian terjadi peningkatan kejahatan dan konflik, dan hancurnya tatanan masyarakat yang tadinya masyarakat suka ngomong sekarang enggak, cukup berhenti aja, semuanya sudah tersendiri. Dan inilah penyebab kompetisi global. Tetapi Pak, yang diperebutkan adalah bukan lagi minyak, tapi pangan, air, dan energi. Pangan, air, dan energi. Nah, ini sudah mulai masuk. Tempatnya di mana, Pak? Tempatnya di mana? Di daerah yang tidak pernah tumbuhan itu berhenti. Gak ada musim salju. Banyak airnya di sekitar ekuator. Tempat bumi berpusing. Apa-apa aja ada. Tapi kalau di Eropa, Pak, pasti ada musim salju. Proses rontok, dengan proses semi dan sebagainya. Potensi energi, pangan dan air ada. Apalagi di ekuator itu yang paling hebat adalah negara Republik Indonesia. Maka konflik. Kenapa? Karena tahun 2033 bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat. 9 miliar penduduk dunia itu yang tadinya konflik di Timur Tengah, semuanya penduduk dunia akan mencari makan, air dan energi di ekuator. Seluruh dunia, Pak, akan ke sekitar ekuator. Dan yang tadinya konflik di sini, Pak, akan berubah di sekitar ekuator. Dan cari adalah pangan, air, energi, atau kita sebut ekonomi. Yang perang tadinya rebutan energi di Timur Tengah berubah menjadi perang rebutan ekonomi, tempatnya di sekitar Katulistiwa. Itulah sebenarnya yang terjadi sekarang. Yang lain-lain itu hanya bungkus-bungkus saja. Bungkus-bungkus saja bagaimana negara lain menguasai Indonesia dengan cara yang tidak terlihat. Apalagi kalau dilihat sekarang bahwa Indo-Pacific region itu Amerika sekarang itu nggak konsentrasinya di Timur Tengah, Pak. Yang mengadu di Syria karena Islam dengan Islam enggak, maka dikatakan nggak ada Islam, fobia kan? Karena sudah berarti dia dipermasalahkan. Berubah dia ke sini Indo-Pasifik. Kenapa Indo-Pasifik? Karena ini yang sering disebut the winning region, daerah yang pemenang. Akhirnya China membuat Belt and Road Initiative, yaitu jalur darat maupun laut sampai ke Eropa untuk ekonominya. Karena di tempat ini, Pak, tahun 2014 April ini adalah pertumbuhan ekonominya rata-rata di atas 5% per tahun pada tahun 2014. Berarti bukan jago ekonomi negara-negara situ, bukan, tetapi karena dia punya sumber daya yang luar biasa. Dan jumlah penduduk dia setengah ada di situ, berarti pasar itulah yang diperebutkan. Jadi pusat ekonomi dunia ya di situ. Indonesia utuh di dalam semuanya. Indonesia utuh di dalam. Jadi Pak, ibarat Indonesia itu bagus dan seksi, diperebutkan semuanya. Ini Menhan Amerika menyatakan bahwa keberadaan Filipina Laut Selatan jangan membuat kesalahan
di wilayah Indo-Pasifik. Jadi merupakan prioritas kami. Tahun 2018 sudah begitu. Karena diperlukan ini. Jadi katakan teori waktu, kemudian mikro teori, muncullah yang terakhir adalah teori wages atau teori gaji. Jadi orang mencari duit Pak sekarang bukan di negaranya Pak. Dimanapun ada tempat dia cari duit, dia di situ, cari makan di situ. Kalau itu profesional yang tidak, ya bagaimana caranya mengirim tenaga kerja supaya bisa rakyatnya makan di tempat kita. Nanti ada imigrasi lagi. Ini berbagai cara. Apalagi kalau pemanasan global, kemudian pertumbuhan penduduk yang luar biasa, kondisinya minyak. Ini yang dikatakan bahwa tahun 2023 jadi krisis pangan. Hati-hati Pak, yang bicara dia krisis pangan. Ini saya katakan umat Islam bersatu. Kalau saya jadi presiden di sini Pak, saya ngomong tahun 2023 krisis pangan. Apa yang saya lakukan? Bahwa petani adalah orang yang bisa menggerak ketahanan nasional. Petani. Kalau pupuk saya naikkan, petani bisa bertani nggak Pak? Tidak. Petani berhenti berarti krisis pangan nggak? Kemudian diberi lagi pengalaman nanti. Kira-kira di bulan Oktober tahun depan itu berapa kepala daerah yang ditunjuk jumlahnya? Baik bupati, wali kota dan gubernur. Maka saya tinggal ngomong, sekarang ini ternyata apa yang saya katakan benar, terjadi krisis pangan. Sedangkan pemilu memerlukan anggaran berapa ya? 120 triliun. Berapa? 120 triliun. 120 triliun. Ya. Saya punya 120 triliun. Dalam kondisi seperti ini, apakah tega untuk pilpres pilkada? Maka saya akan bertanya dan tugaskan Pak Bupati Wali Kota tanya kepada rakyatnya dan DPR tanya kepada konstituennya. Kira-kira jawabannya apa semuanya? Bagikan saja untuk BLT. Oke? Terus KPU juga saya tidak sanggup untuk melakukan pilpres. Kebetulan mundur. Logis kan? Itulah yang harus kita pikirkan dari kami. Karena nyaman. Oligarki nyaman dalam kondisi yang sekarang ini. Nah, inilah yang saya katakan. Bung Karno dulu mengatakan bahwa kekayaan alam Indonesia suatu saat nanti akan membuat iri negara-negara di dunia. Suatu saat nanti. Sudah diingatkan. Dan benar. Maka kita harus waspada. Pak, karena saya provokator ada apa Pak ya? Mau saja juga baik. Nah, ini yang saya katakan. Jadi lawan kita itu nggak bisa kelihatan. Siapa orangnya nggak bisa kelihatan. Tapi pasti ada negara lain yang mengendalikan. Pasti. Kalau salah-salah bisa dibagi-bagi dari kali kita perang. Yuk Amerika ngambil mana? Inggris ngambil mana? Cina ngambil mana? Gak usah pikirlah Indonesia. Bisa terjadi. Maka dalam kondisi seperti ini perang Islam sangat strategis dan menentukan. Dalam kondisi seperti ini, saya jelaskan kok ini agar benar-benar tahu permasalahan dan jangan santai-santai saja. Hilangkan semua ciri-ciri masing-masing, bersatu. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Betul tadi. Islam di sini menonjolkan diri sendiri. Itu dibuat Pak. Nanti saya jelaskan kenapa dibuat. Kemudian pada saat itu saya tanya sama mahasiswa, kalau kamu suatu negara mendapat informasi dari ahli bahwa sekian tahun 20 tahun yang akan datang akan terjadi krisis pangan dan energi, apa yang dilakukan kamu sebagai presiden terhadap negara Indonesia? Ada dalam nyerang, ada ini. Tapi ini menarik Pak. Mahasiswa mengatakan membeli dan menguasai media massa. Kenapa? Pak, kalau media massa sudah saya kuasai Pak, masyarakat saya cekokin aja. Semua yang saya lakukan saya bujuk baik-baik seolah saya berbuat baik. Mahasiswa itu.
menciptakan pemimpin atau pejabat boneka sehingga berpihak dan dapat dikendalikan. Mahasiswa di Pak Sejarah UI memecah belah parpol, kemudian selanjutnya mengendalikan lembaga instansi pemerintah, membeli undang-undang dan hukum, Dan gimana caranya untuk sama sepakat? Alah Pak, kalau Panglima kalau pernah nggak tahu, DPR-nya satu komisi cuma berapa orang sih? Dikasih masing-masing 2 miliar, nggak sampai ratusan miliar, kita sudah bisa mencipta undang-undang sesuai dengan keinginan kita. Dan itu terjadi nggak sekarang? Mengeksploitasi sumber daya alam, menjadikan Indonesia sebagai pasar karena jual belinya banyak, menghancurkan kualitas moral generasi muda. Ini yang menarik. Mengadu domba TNI, Polri, kebirkan dan kuasai. Jadi Pak, kalau TNI sekarang seperti ini itu memang diprogram Pak. Diprogram. Karena kekuatan Indonesia hanya ada 2. Waktu itu ABRI dan Islam. Menghancurkan Islam dengan cara intoleransi dan anarkis. Islam tidak bisa dilawan mayoritas, tetapi Islam harus dicap intoleransi dan radikal. Itu yang pada tanggal 3 November semalaman saya setengah mati mencari apa. Kalau anarkis bisa, tapi intoleransi ini apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasih dari Maha Penyayang. Itu juga tak pedal. Dan alhamdulillah ada pengantin yang ke sana dan dibuki, tapi disiapkan anak-anak berdiam seperti itu, sehingga mereka tidak bisa mencap Islam intoleransi. Mana ada Mbak pengantin datang cuma berdua, mana ada? Ya, itu disek. Menciptakan konflik antar agama dan kelompok-kelompok sara, akhirnya terpecah-pecah. Kalau kita tidak hati-hati, bisa seperti Syria. Allah, banyak. Bukan hati-hati. Dalam kondisi seperti ini, kekuatan-kekuatan agama juga diam. Padahal politik hari ini jauh sekali dari moral dari negara agama. Tadi diskusi di Pak, Bapak semua ulama. Istilah ulama itu pokoknya Rasul kan. Ya menurut saya tidak yakin ulama itu dapat tiket lah. Begitu sampai di padang masa kan, wah aman, ya kan? Ketika mulut terkunci, kami bicara dengan saksi. Aku ditanya, baru dia, kenapa anakmu jadi buta? Kenapa anakmu tidak pernah doakan kamu? Kenapa anakmu tidak pernah sholat? Kalau udah saya sekolahkan pesantren, habis sekolah pesantren dia sekolah dengan konsentrasi Pak, dia melakukan proses pembentukan negara modern jangan lihat Cina sekarang. No, dia harus menggunakan agama harus berdasar, maka masukkan konsentrasi. Kapan bisa berbeda? Silakan Islam seperti ini terpecah-pecah satu, monggo silakan. Dunia akhirat masalahnya. Kalau gitu Pak. Sekarang nih, kapabilitas elit politik tidak berwibawa, dimaki-maki kan? Maka dibuatlah pasal-pasal untuk mengatur tentang pembinaan dan tidak pejabat presiden dihukum. Itu tanda bahwa mereka tidak punya wibawa. Kapasitas domestik jelas, buruk internasional jelas. Semakin digerusnya selisih kehidupan dengan sistem bernegara saat ini. Sistem bernegara kita yang rusak. Mengapa rusak? Sakit tahu. Ini negara dikooptasi oleh kekuasaan. Pejabat-pejabat negara, Polri di bawah Presiden, TNI di bawah KPK, MK juga sama, semuanya di bawah. Dia mau buat apa semua maunya aja. Jadi kekuasaan sekarang sedang memaksa negaranya. Ini yang terjadi. Rakyat dikendalikan, lembaga negara dikooptasi sehingga tidak ada lagi negara, yang ada adalah penguasa.
Ini yang terjadi. Contoh BUMN, Pak. BUMN itu kan harusnya perusahaan negara. Backupnya jelas, ya kan? Ya kan, modalnya jelas. Tapi tiap tahun suntik modal lagi. Nah, untungnya kemana BUMN? Ternyata ada tempat di situ, tempat untuk dukungan politik, tempat untuk apa, bahkan tempat yang orang yang sakit karena biayanya tinggi, kalau untuk mendukung sesuatu, akhirnya taruh di BUMN supaya berobatnya dari BUMN. Jadi sekarang masalah hukum, Pak, udah lama. Kami ini udah kakak, ya, nggak ada yang bulan, ya kan? Budidaya atau mana? Dihukumnya ya pasti masa tahanannya dibuat. Pasalnya dibuat pasal tahun 1996. Penyebaran pamflet itu ya, Pak. Bayangkan. 146 ya. Itu luar biasa. Sampai saya itu pada saat jadi saksi ahli atau perkara, saya duduk itu si terdakwa, saya ngomong sama yang mulia Bapak Hakim, yang mulia Bapak Jaksa. Seharusnya yang duduk di sini bukan aktor perlawanan, tapi saya. Karena aktor perlawanan mengungkit pernyataan kami secara resmi yang didatangi oleh saya. Kata banyak dihukum. Itu. Jadi saya ingatkan bahwa negara ini sudah dibaca dengan harga murah. Harga murah. Karena untuk mengasihi negara ini cukup ketua-ketua partai saja. Gak usah semuanya. Gak usah banyak-banyak deh, tujuh aja deh. Sama presiden, wakil presiden, sudah. Gak usah mikir ketua MA, gak usah. Udah beres semuanya itu. Waktu gitu aja. Murah kan? Itu kan? Ini bahaya dari sekarang ini. Saudara-saudara, bahwa para ayah semuanya, para baik, para ulama, bahwa Indonesia tidak dapat diselamatkan dengan sistem bernegara ini. Karena apa? Reformasi bagus, tetapi setelah itu mereka tidak mengawal konstitusi. Amandemen, harusnya ada dulu bukan amandemen, dan pasal-pasalnya jadi pasal-pasal prosesi. Ini terjadi sekarang. Saya ingatkan bahwa Serikat Dagang Islam, ya kan, kemudian berubah menjadi Serikat Islam karena Kongres dan menentukan bahwa perjuangannya bukan lagi dagang, asal sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan dagang. Insya Allah